Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Jan Padilah. Saya dari Universitas Binasaran Informatika cabang Cikarang. Untuk kelasnya 197A24 dengan NIM 192153255. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan sebuah implementasi sistem ERP Odoo dengan topik bisnisnya yaitu percetakan kaos dan hoodie custom bertemakan anime dan game dengan nama company atau nama perusahaannya yaitu Densetsu World. Oke, tanpa banyak panjang lebar, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke aplikasi Odoo-nya. Sebelum itu kita mau perkenalan company-nya dulu. Kita bisa lihat di setting, kemudian user dan companies, pilih companies. Nah, ini dia company saya yaitu Densetsu World. Kenapa pilih nama Densetsu World? Sebenarnya sih biar keren aja sih, asik. Nggak bercanda. Densetsu kan artinya legenda. Nah, untuk work ini kan artinya kerja. Jadi bisa dibilang kerjaan oleh seorang legenda aja. Oke, sorry. Balik lagi ke video. Di sini nih company-nya. Sekarang kita coba cek masuk ke inventory ya. Kemudian kita cek produk-produk yang ada. Nah, ini dia. Ini adalah produk percetakan customnya keseluruhan dari bahan baku sama bahan yang dimanufaktur. Ini untuk tampilan kanbannya, kemudian ini juga bisa dirubah jadi tampilan list seperti ini. Ini untuk ada sales price-nya, ada juga cost-nya, dan on hand quantity dan forecast-nya juga ada. Oke, selanjutnya kita mungkin untuk filter, sini juga ada beberapa jenis. Ada filter berdasarkan dari favorit bisa, dari grup bisa, atau filter langsung. Misal kita filter berdasarkan sales. Nah, jadi ini munculnya barang yang masuk ke kategori sales yang bisa dijual. Misal kita ganti filternya jadi yang purchase. Nah, untuk yang purchase ini adalah bahan baku yang bakal kita pakai untuk dimanufaktur di bill of material. Atau bisa juga digabung, misalnya kita mau pakai yang kategori juga bisa, atau ditambah misalnya pakai yang purchase bisa nih. Jadi filternya tuh ada 3 jenis seperti ini. Nah, ini yang muncul seperti ini aja nih. Dan untuk tampilan filter yang kanban seperti ini. Nah, ini untuk all expense. Oke, mungkin kita coba order kali ya. Kita masuk ke sales, kemudian pilih menu sales di sini. Sekarang kita coba, ini sebelumnya saya udah coba buat sales order demo aja. Nah, sekarang kita coba buat lagi ya. Pertama masuk ke new, kemudian pilih customernya. Misal saya pilih Asep Bensin. Oke, untuk produknya masukkan di sini add product, pilih misal kaos customnya yang hitam 1, kemudian yang putih 1. Oke, ini sudah selesai. Ini juga bisa di preview untuk quotationnya seperti ini. Ini quotationnya ya. Ini juga bisa di accept di sini atau reject di sini, atau bisa juga di print untuk melihat detailnya. Sekarang kita kembali ke edit mode dulu. Sekarang kita coba confirm ya. Kita confirm. Nah, setelah di confirm dia bakal masuk ke sales order. Setelah di sales order kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia muncul keterangannya sales order. Kita bisa masuk ke order. Nah, keterangannya kan statusnya beda. To invoice, untuk dibuat invoice. Kita bisa klik, terus kita tinggal masuk ke klik ini, ada notif delivery, kita bisa klik. Nah, bakal masuk ke sini. Ini untuk deliverynya. Setelah itu kita tinggal, kalau misalnya ini secara kuantitinya sudah sesuai, kita bisa langsung validate di sini. Ini tinggal di validate aja.
Misal kita validate langsung di sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian inventory. Nah, ini stoknya kan jadi 0. Tadinya sebelumnya kan 1 dia. Seperti itu. Kemudian kita coba masuk lagi ke sales, ke bagian order. Nah, di sini to invoice. Karena ini udah selesai orderannya, kita tinggal buat invoice. Ini sudah dikirimkan satu-satu. Sekarang kita tinggal buat invoice. Kita pilih yang regular invoice saja. Ini ada beberapa pilihan, ada down payment yang persentase, ada juga bisa down payment atau DP-nya diatur sendiri, bebas. Tuh, seperti ini. Misalnya DP-nya berapa persen dari sebelum pembayaran, bisa juga DP-nya fix, angkanya berapa. Kita pilih yang regular dulu aja. Kita create draft-nya. Oke. Setelah create draft-nya, ini kita anggap udah selesai dulu, kita confirm. Confirm. Ini kita bisa send ke aset bensinnya ini berupa email, atau bisa juga download, atau by post, bisa diatur aja. Ini karena ini nggak usah di ini, karena emailnya email fake, kita cancel aja, nggak usah. Kita langsung pay aja, anggap ini sudah terbayar. Pilih banknya, ini misalnya pembayaran bank atau cash. Misalnya kita pilih bank, untuk paymentnya kita pilih yang manual payment aja. Di sini juga bisa search yang lain, yang ada keterangannya di sini banyak. Oke, untuk amountnya sesuaikan. Ini rupiah. Oke, kita tinggal create payment. Nah, setelah tulisan paid ini berarti sudah terbayar. Oke, produknya sudah terbayar. Pesanannya sudah oke, di sales juga sudah muncul nih, sales order. Di status ordernya pun di sini sudah fully invoice, berarti sudah terbayar. Oke, sekarang misalkan kita buat orderan lagi. Misalnya kita buat untuk misal selamat kopling, customer selamat kopling, dia ordernya misalnya 10 hoodie hitam sama 5 hoodie putih. Misal kita coba ambil hoodie custom yang hitamnya 10, kemudian hoodie custom yang putihnya 5. Nah, ini ini juga bisa diatur untuk pajaknya. Di sini kita ambil defaultnya aja 11%. Di sini, nah ini muncul harganya. Ini harga yang belum dipajakkan, yang ini yang sudah termasuk pajak, total jadi sekian. Oke, sekarang ini udah buat quotationnya, langsung kita confirm dulu. Nah, setelah confirm kita masuk ke sales order, kemudian kita masuk ke delivery. Nah, di sini kan statusnya nih not available. Kalau tadi kan available berarti tersedia, kalau ini not available berarti tidak tersedia. Kenapa? Karena secara quantity dia kurang. Karena kurang, kita masuk ke kan produknya 0 tuh. Oke, karena produknya 0, kita ke bagian manufacturing. Manufaktur kita buat baru. Kita produksi lagi yang custom hoodie-nya hitam, quantity sebanyak 10. Oke, nah ini barang yang dibutuhkan. Hoodie hitam polosnya 10, tinta sablon putihnya 60, tinta sablon warnanya dan segala-segalanya. Oke, ini setelah kita buat draftnya, kita confirm dulu. Nah, ini sudah muncul. Nah, karena komponen statusnya available, berarti ini bisa ya. Secara komponen status dia cukup untuk quantity produksi hoodie custom yang hitam. Oke, karena ini sudah oke, kita start aja.
Ini misalnya kita mau mulai produksi nih, kita klik start. Nah, ini sudah progres nih ya. Misalnya di bagian produksinya sudah progres. Nah, misalnya kita udah selesai nih, kita bisa langsung produce all aja, karena di sini kan statusnya masih in progress tuh. Anggap ini udah selesai semua, kita produce all. Bang. Nah, ini udah selesai. Produce all. Nah, di sini pun sudah tidak ada, dan di produk kita lihat. Nah, kontennya sekarang ada 10. Nah, 10 ya. Sekarang kita juga bisa kita buat yang custom hoodie putih. Nah, ini juga ada cara lain untuk misalnya mau nambahkan stok, bisa ke replenish di sini. Misalnya dia butuhnya 5, kita tinggal confirm aja. Nah, setelah dikonfirm dia bakal langsung ke ini, dibuat sendiri otomatis yang manufacturingnya. Kita bisa buka di sini. Nah, di sini sudah ada nih manual replenishment source-nya. Kita tinggal klik, kita bisa start, dan ini udah mulai produksi. Kita produce all aja ya, biar langsung beres. Oke, ini sudah selesai semua. Sekarang kita cek produknya. Nah, sekarang stoknya ada 10 dan ini ada 5. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke sales, kita cek orderan ini. Nah, sekarang kita masuk ke delivery. Nah, statusnya kan berubah sekarang, available. Ini kan udah available, berarti kita bisa langsung validate. Di sini juga sebenarnya ada nih, sebentar. Nah, di inventory juga deliver di order ada nih statusnya, 1 untuk deliver. Kita bisa pilih, sama aja sih sebenarnya. Kalau itu untuk shortcut aja tadi, biar langsung ke bagian delivery. Di sini kita tinggal validate karena udah sesuai. Oke. Setelah divalidate, ini berarti sudah dikirim barangnya. Secara produk pun dia sudah berkurang jadi 0 lagi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian sales lagi. Kita cek yang selamat kopling ini karena sudah di delivery. Sekarang statusnya berubah jadi to invoice. Sekarang karena ini udah oke, kita anggap pengiriman sudah selesai, pembayarannya sudah. Kita create draft invoice-nya. Nah, ini sudah dibuat draft invoice-nya. Anggap ini sudah dibayar, jadi langsung kita confirm aja. Nah, seperti ini. Ini sudah dikonfirm untuk invoice-nya. Tinggal dibayar. Nah, full invoice. Oke, selanjutnya misalkan kita lupa, kita bayar dulu, anggap create payment. Oke, nah ini sudah dibayar. Oke, sekarang kita coba misal buat sales lagi. Kita misal order 10 kaos putih sama 10 kaos hitam misalnya. Kita bikin customer baru deh, misalnya Mamat Bubur. Misal kita ini, nah di sini misalnya mau bikin customer baru, kita bisa tinggal ketik namanya, misal Mamat Bubur nih. Terus tambahkan oke, misal kita buat 10 orderan kaos hitam, terus tambah lagi yang 10 orderan kaos putih misal. Nah, seperti ini. Oke.
quantity-nya dia 10, ini juga 10. Oke, kita konfirmasi dulu ini. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian delivery. Nah, di sini delivery statusnya not available karena barangnya nggak ada. Jadi kita masuk ke bagian produk. Kaos hitam, nah ini kan stoknya 0. Kaos hitam stoknya 0, kaos putih pun sama stoknya 0. Kita manufaktur dulu. Kita ke bagian manufacturing, kita buat yang kaos hitam. Sebanyak 10. Oke, nah ini dia statusnya, ini forecast reportnya berwarna merah. Oke, coba kita confirm dulu. Nah, di sini kan statusnya tadi ada yang merah, jadi statusnya ini not available karena stoknya secara quantity kurang untuk tinta sablon putih dan warna yang hitam, yang warnanya ya. Oke, karena kurang kita order dulu, masuk ke menu purchasing, kemudian kita coba order, klik new. Di sini vendornya anggap misal ke PT XY Jet Paint. Untuk barangnya kita pilih tinta sablon yang hitam, kita ketik tinta ya. Nah, tinta sablon putih kita misalnya order 100, kemudian tambah lagi tinta sablon hitamnya misal 100, kemudian kita tambah lagi misal tinta yang warnanya 100 juga. Oke, sudah total 35.520. Oke, ini sudah selesai, kita bisa confirm langsung. Nah, ini purchase order sudah dibuat. Nah, ini misal barang sudah diterima sama kita tinggal di validate saja. Sebentar, kita cek dulu stok sebelumnya ya. Nih, untuk stok sebelumnya tinta sablon putihnya 10, warnanya 5, dan hitamnya ada 70 ya. Sekarang kita cek yang tadi di bagian receiving, penerimaan. Nah, ini dia. Ini kita validate, anggap ini udah masuk barangnya, kita validate. Voila, barang sudah masuk. Ini juga bisa di print. Sekarang kita masuk ke produk dan stoknya udah berubah di 110, 105, dan 170. Oke, sekarang kita lanjut manufacturing lagi karena sekarang stok tintanya sudah cukup. Nah, jadi di sini juga available. Sekarang kita, karena ini udah oke, kita langsung produce aja ya. Nah, ini sudah selesai. Stoknya pun di sini sudah berubah. Jadi sekarang stok kaos custom hitamnya di 10 ya. Sekarang kita buat kaos custom putih 10 juga. Kita bisa klik di sini replenish. Nah, karena forecast quantity-nya ada 10, di sini otomatis dibuat 10 juga. Kita bisa confirm. Nah, langsung dibuatkan kan ininya ordernya. Untuk manufaktur kita bisa ke bagian manufacturing. Nah, di sini sudah ada statusnya available, kita langsung buat aja produce all biar nggak lama. Oke, ini sudah oke, selesai. Sekarang kita cek produknya, dan produknya sudah sesuai permintaan ya. Ini 10, ini juga 10. Sekarang kita masuk ke bagian sini. Nah, bagian delivery, karena barangnya sudah oke, di sini pun statusnya available ya.
Oke, karena sudah available, kita misal anggap barangnya sudah terkirim ke Mamat Bubur ini. Kita validate. Nah, oke, barang sudah terkirim. Sekarang kita masuk ke bagian sales. Di sini, oke, barangnya sudah terdelivery. Statusnya nih delivery sudah 10, tinggal belum di invoice aja ini ya. Sekarang kita buat invoice-nya. Ini pembayaran reguler saja, karena down payment harus di set dulu. Kita anggap reguler saja langsung, pembayaran tunai cash. Oke, sini sudah selesai, invoice sudah dibuat draftnya, tinggal kita confirm. Nah, ini sudah selesai, invoice-nya sudah dibuat. Ini juga bisa di print atau bisa di preview juga. Nih, ini untuk bentuk invoice-nya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita anggap ini udah selesai, udah dibayar. Kita klik pay. Untuk pembayarannya kita anggap bayar secara cash. Ini manual payment. Oke, kita klik payment. Dan barangnya sudah terbayar ya. Oke, secara produk pun di sini sudah berkurang tuh. Stoknya sudah 0 lagi kembali. Dan untuk bagian purchase-nya, barang bahan bakunya, ini juga stoknya sudah tinggal sedikit, sudah berkurang ya. Ini plastik kemasan tinggal sisa 5 lagi. Ini ada 130, dapat 5, ada 70. Oke, seperti itu untuk alur kerjanya ya. Alur kerja dari Odoo untuk proses bisnis percetakan custom kaos dan hoodie bertemakan anime dan game. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.